Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, di mana personil kami berjumlah 4 orang. Di sini ada yang pertama, Misbahul Kilmi, yaitu saya sendiri, dengan nomor induk mahasiswa 20190510216. Yang selanjutnya ada Hansyafa Akila Azahra, dengan nomor identitas mahasiswa 20190510256. Lalu selanjutnya adalah ada Parardi Wahyu Giatmika 201805105102100123. Lalu yang terakhir ada Rizky Nanda Aulia dengan nomor induk mahasiswa 20190510153. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil dari resume paper yang dengan judul memikirkan kembali teori hubungan internasional dalam Islam menuju pendekatan yang lebih memadai, yang ditulis oleh Muhammad Abu Ghazlah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke pendahuluan, di mana landasan hukum hubungan luar negeri dalam Islam adalah berdasarkan syariah. Sumber asli syariah adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sunnah, berasal dari syariah atau fikih atau jurisprudensi Islam yang mencakup segudang masalah dan isu yang muncul dalam perjalanan hidup manusia. Di antara masalah utama yang coba ditangani oleh jurisprudensi Islam kontemporer adalah hubungan luar negeri dalam Islam, di mana dalam ini terdapat dua pandangan. Yang pertama yaitu dari para tradisionalis yang dipengaruhi oleh kecenderungan realistis negara Islam, khususnya selama periode penaklukan, yang mana mereka percaya bahwa hubungan luar negeri dalam Islam pada awalnya tergantung pada sikap kelompok atau negara non-Muslim terhadap Islam dan Muslim. Oleh karena itu, dasar dari hubungan luar negeri negara Islam adalah perjuangan, tetapi dalam kondisi tertentu. Lalu yang kedua adalah dari pandangan para pasifis atau non-tradisionalis, di mana mereka percaya bahwa asal mula hubungan luar negeri dalam Islam adalah perdamaian, karena Al-Quran dengan jelas menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Prinsip perang yang dianjurkan oleh kaum tradisionalis, menurut non-tradisionalis, tidak sesuai dengan Al-Quran dan tak henti-hentinya ini. Perbedaan prinsip asli hubungan luar negeri dalam Islam biasanya dikaitkan dengan fakta bahwa para penafsir Al-Quran paling sering berbeda dengan pendekatan mereka untuk menganalisis dan memahami ayat-ayat Al-Quran terkait. Dan ini menciptakan dilema dalam jurisprudensi Islam. Lalu tujuan dari makalah yang dibikin oleh Abu Ghazlah ini yang pertama yaitu memeriksa asumsi utama teori tradisional, dan yang kedua menyelidiki validasinya, dan juga yang ketiga memasukkan opini non tradisional dan ke dalam pendekatan yang lebih kohesif sebagai alternatif. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu tradisionalisme dan teori perang, di mana di sini terdapat subbab pertama yaitu tentang tradisionalisme dan teori perang, di mana tradisionalisme adalah pendekatan dominan dalam hubungan luar negeri dalam Islam karena memberikan penjelasan yang paling kuat untuk keadaan jihad yang merupakan kondisi kehidupan yang teratur selama periode penaklukan Islam. Tradisionalisme didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu yang pertama, dunia dibagi menjadi dua bagian, pertanda Islam dan pertanda perang, dan yang pertarungan, di mana pertarungan adalah prinsip yang mengatur antara domain-domain ini. Lalu dan yang kedua adalah dakwah Islam adalah tujuan utama negara Islam atau historis negara khalifah. Lalu dari sudut pandang tradisionalisme ini muncul banyak muncul subbab baru, di mana di sini ada pembagian dunia. Menurut tradisionalis sendiri, pembagian dunia itu menjadi dua bagian, yaitu Darul Islam atau domain perdamaian dan Darul Harb atau domain perang. Wilayah perdamaian mengacu pada wilayah di mana Islam mendominasi, ketaatan kepada Tuhan diamati, dan kedamaian dan ketenangan dalam memerintah. Sebaliknya, domain perang mengacu pada wilayah di mana Islam tidak mendominasi atau wilayah di bawah hegemoni orang-orang kafir yang dalam hal berperang aktif atau potensial dengan domain Islam dan mungkin memusuhi umat Islam yang tinggal di domainnya. Lalu sebab yang kedua yaitu mendakwakan Islam sebagai kewajiban agama, di mana kaum tradisionalis ini berpendapat bahwa mengajak orang ke Islam adalah kewajiban agama yang harus dilakukan negara Islam karena Islam adalah agama universal. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk membawa kehendak Tuhan dan Islam sebagai agama ilahi terakhir bagi seluruh umat manusia
dengan kekerasan jika benar-benar diperlukan. Dan upaya daerah dalam perang berarti pemerintah bukan individu untuk melawan atau melawan harus dilakukan. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagian kedua, yaitu menuju pendekatan yang memadai untuk HI dalam Islam. Nah, oleh karena teorinya yang sudah usang dan asumsi yang dianggap tidak valid tentang asal-usul hubungan luar negeri, tradisionalisme ini telah menerima banyak kritik tajam. Hal tersebut menjadikan perlunya upaya untuk merumuskan pendekatan yang lebih kohesif melalui asumsi non-tradisional yang dimasukkan ke dalam satu kerangka teoritis analis yang tentunya masih bergantung pada ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan mengadopsi penjelasan yang berbeda terhadap teks Al-Quran. Nah, konsep yang pertama itu ada konsep one world. Meskipun beberapa ulama seperti Hanafi Fiqh membagi dunia menjadi dua bagian, tetapi tidak sedikit pula ulama yang beranggapan dunia sebagai satu bagian. Contohnya adalah ulama muslim terkemuka Al-Safi yang berpendapat bahwa pembagian konsep dua dunia hanyalah masalah darurat yang dihasilkan dari serangan asing yang sering terjadi di tanah Islam. Konsep pembagian dunia tidak disebutkan dan dijelaskan secara pasti di Al-Quran maupun Sunnah, melainkan diciptakan oleh cendekiawan yang beranggapan bahwa konsep ini merupakan hasil ijtihad atau usaha keagamaan yang merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan upaya keagamaan dengan melakukan penilaian pribadi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Konsep ini juga hanya diberlakukan di beberapa wilayah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembagian ini lebih bersifat hukum daripada teologis, yang mana harus diubah atau dibatalkan karena konsep-konsep ini tidak lagi berlaku untuk diterapkan pada dunia yang kontemporer. Yang konsep yang kedua adalah perdamaian adalah prinsip pengorganisasian. Nah, pendekatan baru juga mengadopsi beberapa penjelasan yang berbeda terhadap teks Al-Quran terkait di mana mereka menganggap perdamaian sebagai prinsip dalam melaksanakan hubungan luar negeri Muslim dengan hubungan internasional pada umumnya. Yang pertama, pendekatan yang baru menganggap bahwa sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, perang sebagai dasar hubungan luar negeri umat Islam dengan yang lain tidak hanya mengarah pada konflik destruktif, melainkan gotong royong antar bangsa, tetapi juga bertentangan dengan aturan yang jelas Al-Quran yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama. Yang kedua, jika mendakwahkan Islam dan melindungi kehidupan serta harta benda Muslim adalah pembenaran utama yang digunakan oleh kaum tradisionalis untuk memulihkan perang, maka menjadi tidak sah ketika umat Islam diizinkan untuk mendakwahkan Islam jika kehidupan dan harta benda mereka dilindungi. Hal ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak hanya diperbolehkan untuk mendakwahkan Islam di negara non-Muslim, khususnya di Barat, tapi juga menikmati hak hukum untuk menjalankan agama mereka secara bebas. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran terkait dan hadis-hadis menunjukkan bahwa dasar hubungan luar negeri Muslim dengan non-Muslim adalah perdamaian dengan catatan negara non-Muslim tidak melakukan tindakan agresif terhadap kehidupan atau hak-hak orang Muslim itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam kediaman dengan sepenuh hati. Hal ini disesuaikan dengan hukum internasional yang menekankan perdamaian sebagai status alami yang harus berlaku di antara bangsa-bangsa. Jadi, pertempuran bisa dibenarkan atau mungkin menjadi kewajiban agama bagi umat Islam hanya untuk mempertahankan diri, melindungi hak-hak mereka, atau mempertahankan iman mereka. Selanjutnya, bagian kedua dari ayat yang sebelumnya juga mengatakan, dan janganlah mengikuti jejak jahat, karena bagimu dia adalah musuh yang nyata. Itulah sebabnya Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka, melainkan untuk menjalin hubungan yang damai dengan mereka yang menginginkan perdamaian. Kutipan tersebut sebagai beberapa contoh ayat yang mencakup seperangkat ketentuan dan aturan yang tidak dilakukan lagi untuk menunjukkan bahwa perdamaian adalah prinsip pengorganisasian hubungan luar negeri dalam Islam. Dan konsep yang ketiga adalah membangun kekuatan untuk pencegahan. Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk membangun kekuatan dan kemampuan yang diperlukan, tetapi tujuannya harus sebagai perlindungan diri atau menghalangi musuh. Al-Quran mengatakan, melawan mereka, persiapkan kekuatan Anda dengan sekuat tenaga Anda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Muslim harus selalu mempersenjatai diri dengan senjata terbaik melawan musuh, sebagai rasa hormat kepada mereka untuk tujuan yang mereka perjuangkan. Selain itu, Al-Quran dengan lugas memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersiap-siap untuk perdamaian jika pihak yang lain condong untuk melakukannya.
Ayat tersebut berbunyi, tetapi jika musuh condong ke arah perdamaian, apakah kamu juga condong ke arah perdamaian dan percaya kepada Tuhan, karena Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui segala sesuatu. Penggalan ayat tersebut menunjukkan bagi umat Islam untuk condong ke perdamaian jika musuh berniat untuk berhenti berperang dan meminta perdamaian. Artinya, kecenderungan pada perdamaian tidak harus menjadi prioritas, tetapi juga landasan hubungan luar negeri dan interaksi antar negara dalam Islam. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh terima kasih. Terima kasih atas penjelasan oleh teman saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada poin keempat, yaitu ketentuan terbatas untuk menggunakan kekuatan. Agama Islam membatasi penggunaan kekuasaan atau cara-cara pemaksaan. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas masalah memerangi musuh tidak bersifat umum atau mutlak. Hal ini dijelaskan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang mengatakan, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Dan pada surah At-Taubah juga dijelaskan alasan untuk terlibat dalam perang atau berperang, dan membatasi alasan ini dalam kasus-kasus berikut, yaitu memerangi muslim, mengusir nabi di luar Mekah, melanggar perjanjian, dan mendukung orang lain terhadap muslim, dan mencegah muslim memasuki rumah suci mereka, yaitu masjid. Itulah sebabnya jika mereka maju pada semua perang para nabi, kita menemukan bahwa perang itu terjadi karena agresi yang sebenarnya pada umat Islam, seperti yang terjadi dengan orang-orang kafir yang tidak hanya mengusir nabi dan melanggar para sahabatnya, tapi juga bersiap untuk memerangi muslim kemanapun mereka pergi, di Madinah, Mekah, dan tempat-tempat lain di tanah Arab. Yang kedua, agresi nyata terhadap muslim di negara-negara non-muslim, seperti yang terjadi ketika para nabi mempersiapkan tentara untuk melawan Harqal yang membunuh orang-orang yang telah memeluk agama Islam di daerah Suriah. Terlepas dari semua alasan ini, Nabi selalu mengundang musuh-musuh ini untuk mengubah sikap permusuhan mereka terhadap Islam, untuk berdamai dengan umat Islam. Jika ketika mereka menolak untuk menandatangani perjanjian-perjanjian damai dengan umat Muslim dan bersikeras untuk permusuhan terhadap umat Muslim, memerangi atau menghalangi mereka menjadi perlu untuk mencegah agresi mereka. Pembelaan diri adalah hak alami yang dimiliki oleh semua agama, budaya, dan hukum perjanjian internasional. Pada surah Al-Baqarah ayat 194, terdapat bulan-bulan larangan untuk berperang. Dengan tafsiran bulan Ziarah atau bulan Zulhijjah adalah bulan suci di mana peperangan dilarang oleh orang-orang Arab. Bulan sebelumnya yaitu Zulqa'dah dan bulan berikutnya yaitu Muharram termasuk dalam larangan tersebut. Jika musuh kafir, yaitu musuh orang Islam itu orang-orang kafir itu melanggar kebiasaan itu dan berperan di bulan-bulan larangan ini, umat Islam juga bebas untuk melanggar kebiasaan ini, tetapi hanya sejauh yang lain melanggarnya. Konvensi apapun tidak ada gunanya jika salah satu pihak tidak menghormatinya. Harus ada hukum kesetaraan. Pada saat yang sama, umat Islam diperintahkan untuk menahan diri sebanyak mungkin. Kekuatan adalah senjata yang berbahaya. Itu harus digunakan untuk pertahanan diri saja. Yang poin kelima, yaitu perang yang dibalas. Sementara Al-Quran memerintahkan para umat Islam untuk menggunakan kekuatannya hanya untuk kasus membela diri atau ketika tanah mereka dijajah atau diduduki. Itu memerintahkan umat Islam untuk tidak membalas atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dijelaskan pada sebuah kisah pada tahun ke-6 Hijrah. Orang-orang kafir dengan cara kebencian dan penganiayaan mereka telah mencegah akses para umat muslim ke Masjidil Haram. Ketika Islam diberikan kembali di Mekah, beberapa umat muslim ingin membalas. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa kebencian terhadap orang jahat tidak membenarkan permusuhan di pihak muslim. Mereka harus saling membantu dalam kebenaran dan ketakwaan, bukan dalam menyelenggarakan permusuhan dan kebencian. Mereka mungkin harus melawan kejahatan dengan musuh, tetapi tidak pernah dalam semangat kedengkian atau kebencian, tetapi selalu dalam semangat keadilan dan kebenaran. Hal ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 190 yang mengatakan, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat tersebut melarang agresi, karena agresi adalah sebuah tindakan yang tidak adil, dan ketidakadilan dalam Islam adalah dosa besar yang mendatangkan murka dan hukuman ilahi dari Allah itu sendiri. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Tradisionalisme secara historis merupakan teori hubungan luar negeri yang paling berpengaruh dalam Islam, tetapi juga menarik kritik keras karena menjadi ideologi statis yang menyamar sebagai teori objektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih memadai, dengan memasukkan opini non-tradisional ke dalam pendekatan yang lebih kohesif, di mana masih bergantung pada teks-teks Al-Quran, tetapi juga melampaui batasan-batasan tradisional. Dasar hubungan luar negeri dalam Islam adalah perdamaian, sedangkan pemulihan perang hanya diperbolehkan dalam kasus pembelaan diri ketika nyawa dan harta benda umat Islam diserang dan tanah mereka diduduki. Al-Quran mengajak umat Islam untuk selalu siap dan rela membela diri
dan mencegah agresi. Membangun kekuatan dan kemampuan harus dipertahankan untuk tujuan defensif atau pencegahan, tetapi bukan untuk ofensif atau agresi ilegal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.